Ya. Mana yang paling utama dari nasab kita? Ya paling utama di antara nasab-nasab itu adalah yang ke atas. Siapa? Bapak tadi. Entah itu bapaknya bapak, entah itu bapaknya ibu, entah kakeknya bapak, entah kakeknya ibu. Ya. Paman-pamannya bapak, pamannya ibu. Ya. Bibi, ya juga sama, bibinya bapak, bibinya ibu. Saudaranya bapak, saudaranya ibu, saudarinya bapak, saudarinya ibu. Kemudian yang tengah, saudara, saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ya. Ada saudari sebapak, ada saudari seibu, ada saudari sekandung. Ada anaknya saudara sekandung ponakan, ada ponakan dari saudara sekandung, ada saudara atau ponakan dari saudara sebapak, ponakan dari saudari seibu. Terus. Ini kemudian yang ke bawah, siapa mereka? Ada anak, ada cucu. Ya. Ini nasab yang paling apa? Yang paling besar. Maksudnya yang paling utama. Ke atas, samping ini maksudnya apa? Saudara, anak-anaknya saudara, kemudian ke bawah. Yaitu disebut dengan nasab yang paling utama. Dan ini perlu diketahui. Dan mengetahui tentang nasab kita, ya kita datangi mereka saudara-saudara, datangi ya, kita tanya orang tua, kita ajak anak, kemudian kenalkan ya, bahwa ini masih saudara sama bapak, begitu. Ya. Jangan sampai malah apa? Jangan sampai malah melalaikan. Ya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang ngeribut sampai apa? Sampai keributan. Ya. Kalau seandainya dia tahu ternyata yang menjadi musuhnya itu saudaranya, mungkin akan bisa berkurang masalahnya. Makanya makanya disebutkan oleh Umar di sini. Beliau sampai mengatakan, wallahi innahu la yakunu baina rajuli wa baina akhihi syai. Demi Allah, ada orang yang ribut antara seorang A sama B, ribut. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilat rahim. Seandainya salah satu tahu saja, ternyata yang tadi A sama B lagi ribut, ternyata yang B itu masih kerabatnya. Ya. Kan nggak mungkin jadinya ribut terus, walaupun ada orang sama saudara ribut. Ya, itu yang nggak tahu agama. La auza'ahu dzalika anin tihaqihi. Maka kalau seandainya tahu, dia akan apa? Dia akan menyudahi keributannya. Jangan ribut teruslah. Ternyata yang jadi ya orang yang kita ya ribut sama dia, ternyata dia masih saudaranya bapak. Dia masih saudaranya ibu, dia masih ponakan kita, akan berkurang. Kalau kita lanjutkan ribut terus sama dia, berarti kita memutus silaturahim. Kalau kita memutus silaturahim, berarti diancam gak masuk surga. Sehingga di situ ya, seandainya orang yang ribut tahu ternyata yang menjadi lawannya itu kerabatnya, saudaranya, maka dia akan menyudahi keributannya. Kenapa? Takut gak masuk surga. Takut apa? Takut nggak masuk surga. Ya. Ya, makanya tadi disebutkan demikian. Dan juga mempelajari nasab. Ya, mempelajari nasab. Di dalam Islam keutamanya banyak. Bukan cuman ya di dalam Islam mempelajari nasab itu bukan cuman untuk silaturahim saja. Masih ada tentang keutamaan-keutamaan ketika kita tahu nasab-nasab kita itu. Tahu kerabat-kerabat kita itu masih banyak keutamaannya. Apa diantaranya? Dengan kita tahu nasab kita, tahu mahram kita yang mana. Tahu orang-orang yang menjadi mahram kita yang tidak halal untuk dinikahi, itu yang mana? Ya. Mana orang-orang yang dihalalkan untuk dinikahi dan mana yang diharamkan untuk dinikahi. Siapa yang diharamkan? Mereka adalah mahram kita. Ya, mereka adalah mahram kita. Ya. Kemudian juga
Di antara keutamaan yang lain tentang tentang mempelajari atau mengetahui nasab, yang keduanya adalah agar kita tahu siapa yang berhak dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Disitulah kita akan tahu. Nggak cuman untuk silaturahim doang, tetapi juga kita akan tahu orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Oh, ini orang meninggal nggak punya kerabat, nggak punya saudara. Ya, padahal dia ternyata masih punya saudara karena nggak dikenal. Gara-garanya nggak kenal, akhirnya ya nggak dapat dari apa? Dari warisan. Coba kalau dia tahu. Naam. Makanya Rasul mengatakan tentang keutamaan silaturahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah silaturahim. Dan kita nggak tahu rahim kita siapa-siapa saja mereka, kecuali mereka ya kita tahu nama-namanya, nasabnya. Mumpung masih ada orang tua, tanya. Mumpung masih ada bapak masih hidup, tanya. Siapa nasab-nasab kita, siapa saudara-saudara kita. Sehingga di situ kita bisa bersilaturahim, ya. Karena menyambung silaturahim di dalam kekerabatan ini, ya, lebih utama dari seorang membantu yang bukan kerabatnya. Sama-sama ngasih bantuan kepada A yang bukan kerabat dengan B yang kerabat, maka pahalanya lebih besar kepada kerabat yang masih mereka yang masih kerabat. Satu karena pahala sedekahnya, yang kedua karena pahala menyambung silaturahim. Karena menyambung silaturahim. Gimana Ustadz kalau ada orang ngaku-ngaku katanya dia saudara saya, ngaku-ngaku dia bapak saya. Gimana Ustadz? Selama ini dari kecil saya susah, ya, nggak ada orang ngaku-ngaku kerabat saya. Ini saya sudah sukses, tahu-tahu ada orang dari kampung ngakunya itu saudara saya. Gimana? Ya kalau memang dia ngaku ya dicek dulu, ya dicek dulu. Caranya bagaimana kita mengecek saudara kita, mengecek dia masih nasabnya satu dengan kita, pertalian kekeluargaan dengan kita, ya diantara caranya kita tanya ke pencatatan sipil. Apa pencatatan sipil? Capil, ya capil, bener enggak? Itu diantaranya. Atau yang kedua, kita tahu nasabnya dia ternyata masih kerabat dengan kita, bisa dengan ya persaksian orang tua. Oh ya Le, itu memang saudara kamu. Kenapa? Karena dia masih saudara sama saya, dulu pernah merantau, nggak pernah pulang. Oh ya Le, itu saudara kamu bener, dulu pernah merantau ke luar negeri, ya, itu nggak pernah pulang, kayak Bang Toyib, ya. Ini sekarang pulang, kamu kenalin dulu, begitu. Ya, persaksian orang tua. Atau juga mungkin bisa dengan tes DNA. Apa tes DNA? Ya kalau sekarang kan di tes DNA kan gitu. Ini bener nggak nih anaknya? Ini bener nggak saudaranya? Ini bener nggak kalau dia bapaknya? Tes DNA sekarang banyak. Atau mungkin juga dari fisiknya mirip, dari wajahnya mirip, juga bisa. Oh iya, dia ngaku saudara kamu. Iya, karena kamu mirip kok, bener. Dari mananya? Ya dari fisiknya, mungkin sama-sama rambutnya keriting, atau rambutnya lurus, atau kulitnya ya sama warnanya, ya, atau agak mancung dikit. Mungkin apa itu? Dari fisik. Walaupun juga fisik bukan berarti kalau ini oh beda fisiknya, oh kamu nggak mungkin, masa punya saudara kayak kamu rambutnya keriting saja lurus,
Ya bisa aja itu saudara, kan orang kan nggak harus sama banget. Ya makanya ini cara-cara untuk kita mengetahui nasab kita siapa, diantaranya dari catatan tadi atau orang tua. Makanya orang tua itu ya ketika masih hidup mereka kita tanya siapa kerabat-kerabat itu, ya kerabat-kerabatnya, ya, biar bisa menyambung silaturahim karena mereka adalah orang-orang yang disebut dengan saksi hidup. Kalau mereka orang tua kita, ya, kemudian kakek atau nenek sudah pada meninggal, sudah kita sulit untuk ya, mencari siapa kerabat-kerabatnya. Nah, ini hadis yang ke-72. Kita lanjut, ya, masih bab yang sama tentang nasab, ya, untuk silaturahim. Hadis yang ke-73. Silakan dibaca lagi. Hadis yang ke-73, masih bab pelajarilah nasab kalian, keutamaan mempelajari atau tahu nasab. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ihfadhu ansabakum, jagalah nasab kalian, jaga, tahu siapa nasab-nasab kalian, tahu, pelajari, ya. Apa sebabnya beliau mengatakan demikian Abdullah bin Abbas? Tasilu arhamakum, karena kalian bisa menyambung silaturahim. Karena menyambung silaturahim itu diawali dengan tahu nasabnya, tahu mana kerabat-kerabatnya, tahu mana saudara-saudara yang jauh atau saudara-saudara yang dekat. Baru dari situ tahu kita bisa silaturahim. Ya, bisa silaturahim. Kemudian beliau melanjutkan keutamaan mengetahui nasab kalian dan kalian jaga, tasilu arhamakum, agar kalian bisa bersilaturahim. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qarubat wa in kanat ba'idatan wala qurba biha idza ba'udat wa in kanat qaribatan. Apa maknanya? Maknanya adalah sejauh-jauhnya kerabat, sejauh-jauhnya saudara itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena mereka masih kerabat kita, masih saudara kita. Sebaliknya, sedekat-dekatnya tetangga dengan kita, sedekat-dekatnya teman dengan kita, tetapi ketika dia bukan kerabat, maka dia jauh. Hakikatnya jauh dengan kita. Bukan berarti kalau begitu nggak baik ke tetangga, bukan. Maknanya secara garis kekerabatan, walaupun itu jauh, itu menjadi dekat karena kekerabatan. Ya, menjadi dekat yang jauh, walaupun di mana? Di Amerika, ya, dengan yang di Simpang 5 jauh nggak? Jauh. Tetapi karena kerabat, walaupun di Amerika dengan di Simpang 5, karena dia menjadi kerabat maka jadi dekat. Sebaliknya, sedekat-dekatnya kita dengan tetangga, walaupun satu temboknya berapa orang? Berapa rumah? Untuk dua, kan ini kan begitu ya. Perumahan satu tembok begini berdua, ya. Dekat nggak? Dekat. Cuman beda apa? Beda tembok berapa sentimeter. Tetapi karena dia bukan kerabat, tetap kita beda dengan yang kerabat kita. Ya. Bukan berarti kalau begitu kita nggak boleh berbuat baik sama tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Tetapi mereka, ya, keutamaannya berbeda dengan orang-orang yang masih kerabat dengan kita, ya, masih kerabat dengan kita. Ya. Apalagi kalau mereka kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita memang tinggalnya sudah dekat dengan kita. Lebih lagi, yang jauh saja itu terasa dekat karena tali kekerabatan, apalagi yang memang tinggalnya se-RT. Depan rumah pamannya, sebelah kiri ponakannya, sebelah kanan
saudaranya bapak. Belakang rumah siapa? Saudaranya ibu. Ya, yang sebelahnya sana lagi siapa? Ya, saudara seibu. Tapi sering terjadi ketika dekat sama keluarga, dekat dengan ya kerabat malah sering ribut, betul? Depannya sama depannya padahal tadi pamannya ribut. Sama yang sebelah kirinya itu ponakan ribut. Sama yang kanan saudara ibu ribut. Yang belakang saudaranya bapak ribut juga. Padahal tinggalnya dekat, bahkan tetangga, ya. Bahkan tetangga. Padahal mereka itu punya hak besar. Hak besar untuk kita sambung, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Satu, hak kerabat. Mereka masih kerabat. Kalau di kampung-kampung kan biasanya rumahnya deket-deket gitu ya. Karena mungkin dulunya warisan. Ya, sehingga depannya itu ponakannya, yang sebelah sini pamannya, yang belakang itu bibinya. Ya. Tapi seringkali malah ribut. Padahal mereka itu kerabat, sudah kerabat tetangga. Ya. Bahkan mereka orang Muslim, agamanya Islam. Sekarang kalau kita punya tetangga non-muslim saja, kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka karena sebagai hak bertetangga, kita nggak boleh mengganggu mereka. Kita diperintahkan baik kepada mereka karena hak tetangga. Apalagi yang tetangganya bahkan masih se-RT, itu adalah kerabat kita, saudara kita, bahkan agamanya apa? Agamanya Islam. Malah sering ribut. Ini parah banget, parah banget. Kenapa? Karena sudah tahu kerabat-kerabatnya sekitar, tapi malah sering ribut. Padahal dalam Islam apa? Yang tetangga non muslim saja kita diperintahkan baik karena hak bertetangga, apalagi yang tetangganya itu kerabatnya sendiri, ya, saudaranya sendiri, ya, maka tidak diperbolehkan, ya, malah ribut dengan keluarga, ya, malah ribut dengan keluarga. Padahal menyambung kekerabatan dengan mereka ini adalah satu amalan, ya, yang Allah katakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Dan orang yang memiliki nasab dalam rahim, maka mereka lebih diutamakan dari yang lainnya. Kalau sedekah ke kerabat yang miskin dapat pahalanya double. Kalau sedekah ke orang miskin dapat pahala tapi satu pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekahnya sama saudara itu dapat 2 pahala double. Yang pertama double karena sedekahnya, yang keduanya karena silaturahimnya. Ya, karena silaturahimnya. Hanya Rasul sampai mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Bahkan juga Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim aw falyasil rahimahu. Maka sambung silaturahim. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika kita mempelajari nasab, barangkali ternyata yang susah-susah orang sekampung, orang se-RT ternyata masih kerabatnya. Loh, kalau selama ini nggak tahu, karena nggak tahu nasabnya. Padahal yang lagi susah, yang anaknya putus sekolah, yang ngontrak aja susah bayar, ya, ternyata itu saudara, ya, itu masih saudara. Ya. Kenapa dia nggak tahu? Karena tadi nggak paham siapa nasabnya, ya, siapa nasabnya. Kemudian faedah yang lain disebutkan menjaga silaturahim bukan karena niat dunia. Jadi menyambung silaturahim bukan karena niatnya dunia. Ah, saya mau main berkunjung ke saudara saya di sana, barangkali dapat utangan. Ini namanya menyambung silaturahim tapi niatnya ngutang.
Ya. Giliran nggak pengen ngutang, nggak lagi butuh, nggak peduli, tanya aja enggak. Ya. Jadi menyambung silaturahim bukan apa? Bukan untuk mencari dunia. Dan sebaliknya yang memutus silaturahim juga jangan karena sebabnya apa? Karena sebabnya nggak punya uang. Saya nggak enak kalau ke tempat saudara saya di sana. Lah kenapa Pak? Karena saya kalau datang saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa oleh-oleh, kadang malah diomong. Ya. Ini namanya akhirnya memutus silaturahim karena nggak punya itu. Ya. Maka ketika kita silaturahim niatkan bukan untuk apa? Bukan untuk mencari dunia, atau sebaliknya ketika apa? Ya, ada orang yang putus silaturahim jangan sampai karena niatnya ya karena nggak punya uang, nggak bisa datang, nggak bisa berkunjung, ya bukan karena itu, tetapi menyambung silaturahim karena Allah yang memerintahkan, Rasul juga yang memerintahkan, ya sehingga dari sini kita tahu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya pentingnya belajar nasab, ya kemudian mengenalkan kepada keluarga, anak-anak, dan yang terakhir dengan apa? Dengan mengamalkan silaturahim tadi. Setelah tahu siapa saudara-saudara kita itu, maka dengannya kita bisa bersilaturahim. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan ya sore hari ini tentang pentingnya belajar nasab. Ya, kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang ya dengan bab yang baru, yaitu bab yang ke-9 ya, ke-39 ya. Nah, tentang ya aku dari fulan nanti akan diterangkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.